kuliah sosiologi institusi agama itu merupakan merger dari mata kuliah sosiologi masjid dan sosiologi pesantren, ya, terutama yang dipakai untuk mempelajari pesantren atau masjid dalam pendekatan atau dalam perspektif sosiologis. Jadi dari mata kuliah ini kita bisa memahami dan mempelajari, kita ingin mempelajari atau mengkaji atau mendiskusikan tentang institusi-institusi agama dengan kacamata sosiologis. Artinya bahwa agama ini dilihat dalam perspektif sosiologis karena ia mengalami institusionalisasi di dalam masyarakat itu. Kalau ditarik dari pengertian sosiologi umum, memang ini juga menjadi kajian dari sosiologi organisasi, ya. Hanya di sosiologi organisasi ini kita menemukan kajian-kajian tentang masyarakat sebagai organisme sosial, ya. Kalau kita pakai pikiran teorinya Herbert Spencer ini, masyarakat sebagai organisme sosial ini yang terdiri dari anggota-anggota masyarakat seperti tubuh yang memiliki anggota-anggota yang berfungsi membentuk sebuah organisme atau seperti makhluk hidup gitu, ya, yang memiliki organisme yang berinteraksi, bergerak dan berkembang gitu, ya. Nanti teori Herbert Spencer ini juga berkembang menjadi teorinya siapa itu, ya, habitat itu, ya, habitus itu. Jadi kajian sosiologi organisasi juga tidak jauh dari kajian manajemen organisasi, ya. Kalau di manajemen organisasi itu kita mengkaji aspek-aspek kepemimpinannya di dalam sebuah organisasi di masyarakat. Kalau di Fakultas Ekonomi organisasi perusahaan tentunya, ya. Di dalam sebuah masyarakat sebagai organisme sosial ini kita lihat aspek kepemimpinannya ini. Memang di dalam sebuah organisasi sosial atau masyarakat sebagai sebuah organisasi sosial ini banyak kajian-kajian sosiologi yang melihat aspek kepemimpinannya, ya. Jadi sebuah organisasi bisa kuat karena pemimpinnya. Yang pertama itu ada organisasi yang kuat karena sistem organisasinya, gitu, ya. Ada organisasi yang kuat karena anggotanya, gitu, tergantung, ya. Kalau misalnya di ormas-ormas kita misalnya itu di Islam itu organisasi kuat karena pemimpinnya, ya, gitu. Tapi kalau di organisasi-organisasi perusahaan itu sistemnya, ya, sistemnya. Jadi kayak laptop itu ada hardware dan software itu. Jadi pemimpinnya tidak kelihatan tapi sistemnya sudah jalan, gitu, ya. Ada infrastruktur dan suprastruktur atau software dan hardware yang membuat organisasi itu jalan. Ada yang ditopang oleh anggotanya organisasi ini, ya. Pada kekuatan anggotanya yang memperkuat dan mengembangkan organisasi itu karena anggotanya berinteraksi dalam organisasi itu, mengeluarkan dana, pikiran dan sebagainya untuk menguatkan organisasi itu. Biasanya organisasi-organisasi yang sudah modern itu. Hanya nanti di kajian-kajian ini kita akan menggunakan banyak teori, ya. Ada teorinya Peter Elberger itu, ya, yang melihat agama sebagai konstruksi sosial. Ada teorinya Talcott Berson terutamanya agama sebagai sebuah sistem sosial, masyarakat sebagai sebuah sistem sosial dan sebagainya itu. Tetapi memang jadi masalah dari kajian sosiologi agama itu adalah pemahaman kita, konsep kita tentang agama ini yang
bisa kita kembalikan dari pandangan Mircea Eliade misalnya ya, tentang yang sakral itu. Jadi menurut penelitian Mircea Eliade, kajian beliau dari Prancis kayaknya dia ya, bahwa agama itu merupakan dunia sosial yang berada di wilayah sakral, wilayah yang suci, wilayah yang kudus, wilayah yang tak tersentuh gitu ya. Sedangkan ada dunia sosial lain yang berhadapan dengan agama, yaitu dunia profan ya. Dunia yang tersentuh, dunia yang sekuler, yang bersifat duniawi ini. Hanya hubungan antara yang profan dengan yang sakral di dalam masyarakat itu saling berinteraksi. Bisa jadi yang profan itu bisa menjadi yang sakral bisa yang menjadi yang profan. Tapi pada dasarnya agama itu selalu bicara tentang yang sakral, yang suci, yang tak tersentuh itu. Nanti kita akan jelaskan apa itu yang suci, apa itu yang tak tersentuh, sehingga manusia membutuhkan agama, kata Durkheim itu, walaupun masyarakatnya sudah modern ini. Mengapa yang sakral itu sangat penting, mengapa perempuan harus jilbaban, mengapa kita harus sholat pakai air suci dan sebagainya, itu menyangkut kajian-kajian agama sebagai wilayah yang sakral yang berada di dunia sosial yang sebenarnya sekuler itu. Saya kira itu ya adik-adik, nanti kita lanjutkan lagi kajiannya tentang yang sakral dan yang sekuler di dalam sebuah sistem sosial masyarakat kita itu. Oke?